Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Kak Dian ingatkan adik-adik supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Sering-sering cuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker ketika keluar rumah dan tetap jaga jarak. Adik-adik, sebaiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya adik-adik bisa mengetahui video pembelajaran terbaru dari Kak Dian. Oke, kita mulai ya pembelajaran kali ini. Kalian sudah siap? Adik-adik yang soli dan soliha, hari ini kita akan membahas tentang benda padat. Adik-adik, di sekitar kita banyak sekali benda padat. Contohnya ada meja, kursi, kipas angin, buku, pensil, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang lain ya. Nah, benda padat memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu bentuknya tetap, padat, dan keras. Adik-adik, bentuk benda padat itu selalu tetap. Artinya apa? Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun, bentuknya tidak akan berubah. Contoh, adik-adik punya pensil. Ketika pensil itu adik-adik genggam, bentuknya tetap seperti itu. Ketika pensil adik-adik letakkan di mangkok, bentuk pensil juga tidak berubah, tetap seperti itu. Begitu pula, jika pensil adik-adik masukkan ke dalam air, bentuknya pun tetap seperti itu. Kemudian, besar benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun, besarnya selalu tetap. Contoh, saat adik-adik menaruh pensil itu di diskrip atau kotak pensilnya adik-adik, besar pensil tetap seperti itu. Saat adik-adik memindahkan pensil adik-adik ke tempat yang lain, misalkan di kamar, dipindah di kamar kemudian dimasukkan ke lemari. Apakah bentuknya berubah? Tidak, bentuk besar pensil dan bentuk pensil tetap seperti itu. Kemudian, benda yang banyak dimanfaatkan manusia biasanya dalam wujud padat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menggunakan benda yang wujudnya padat. Contohnya tadi, pensil, buku, penggaris, penghapus yang kita gunakan, semuanya bentuknya padat. Begitu juga benda-benda yang digunakan ibu atau umi di dapur. Sebagian besar yang digunakan adalah bentuknya padat ya. Peralatan-peralatan dapur tadi bentuknya padat. Adik-adik, ayo mengamati. Kita akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, pensil. Apakah pensil mempunyai bentuk yang berubah sesuai tempatnya? Tidak, pensil bentuknya tetap. Maka kita beri tanda silang. Berikutnya, apakah pensil bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya, pensil bentuknya tetap. Maka kita beri tanda centang. Apakah pensil dapat digenggam? Ya, pensil dapat digenggam. Kita beri tanda centang. Apakah pensil tidak dapat digenggam? Pensil dapat digenggam. Maka kita beri tanda silang. Berikutnya yang nomor 2, kita coba amati buku ya. Adik-adik semua punya buku kan? Nah, apakah buku bentuknya berubah?
Ketika adik-adik meletakkan buku di atas meja, kemudian memindahkannya ke atas piring, apakah bentuk buku tersebut berubah? Tidak ya, bentuk buku tetap. Maka kita beri tanda silang. Kolom yang kedua, apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Buku bentuknya tetap. Meskipun di atas meja, di atas kasur, di atas piring, maka kita beri tanda silang. Apakah buku dapat digenggam? Ya, buku dapat digenggam. Kita beri tanda centang. Dan yang tidak dapat digenggam tadi kita beri tanda silang. Nomor 3. Kita coba amati benda berikutnya, yaitu penghapus karet. Adik-adik punya penghapus di rumah? Nah, apakah penghapus bentuknya berubah sesuai tempatnya? Ketika adik-adik letakkan penghapus di tangan kalian, kemudian kalian pindahkan penghapus itu ke dalam gelas, apakah bentuknya berubah? Tidak ya, bentuknya tetap. Jadi kita beri tanda silang. Apakah penghapus bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya, bentuknya tetap. Kita beri tanda centang. Berikutnya, apakah penghapus dapat digenggam? Ya, penghapus dapat digenggam. Kita beri tanda centang. Yang terakhir, apakah penghapus tidak dapat digenggam? Penghapus dapat digenggam, maka kita beri tanda silang. Sekarang yang nomor 4, kita coba amati pulpen. Apakah pulpen bentuknya berubah sesuai tempatnya? Tidak ya, maka kita beri tanda silang. Kolom berikutnya, apakah pulpen bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Ya, kita beri tanda centang. Kolom berikutnya, apakah pulpen dapat digenggam? Ya, pulpen dapat digenggam. Kita beri tanda centang. Nah, yang tidak dapat digenggam, kita beri tanda silang. Sekarang yang nomor 5, penggaris. Penggaris bentuknya berubah sesuai tempatnya. Betul atau tidak, adik-adik? Salah ya, penggaris itu bentuknya tetap. Maka yang bentuknya berubah di kolom pertama kita beri tanda silang. Kolom berikutnya, apakah penggaris bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Iya benar, penggaris mau diletakkan di manapun bentuknya tetap. Maka kita beri tanda centang. Apakah penggaris dapat adik-adik genggam? Ya, penggaris dapat adik-adik genggam. Maka kita beri tanda centang. Apakah penggaris tidak dapat digenggam? Tidak ya, penggaris itu bisa digenggam. Maka yang kolom terakhir itu kita beri tanda silang. Selanjutnya, kita akan belajar menghitung konversi satuan jarak. Adik-adik, alat yang digunakan untuk mengukur jarak adalah meteran. Sedangkan satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak adalah kilometer dan meter. Contoh, rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Adik-adik, silakan kalian perhatikan gambar pada video. Jika kita perhatikan, jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km. Sama dengan 13 km. Soal dan pembahasan. Nomor 1. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai.
Saat Udin telah sampai ke garis akhir atau finish, Benny baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir? Sekarang kita gambar jarak yang harus mereka tempuh saat lomba lari, yaitu 350 meter. Saat Udin sudah sampai ke garis finish, Benny baru sampai atau baru menempuh 200 meter. Yang ditanyakan adalah sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir. Caranya adalah 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Nomor 2. Jarak ke rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Bisa kita gambar seperti berikut ini. Ini adalah jarak rumah Siti dan Edo ke sekolah. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2.500 meter. Sedangkan jarak dari rumah Siti ke sekolah adalah 4.740 meter. Yang ditanyakan adalah perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah. Maka bisa kita hitung dengan cara 4.740 meter dikurangi 2.500 meter sama dengan 2.240 meter. Nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, qadarullah ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Adik-adik bisa kita gambar seperti berikut ini. Ini adalah jarak yang harus ditempuh Udin dari rumah ke sekolah. Setelah menempuh 2 km, ban Udin bocor. Yang ditanyakan, jarak yang ditempuh Udin untuk menuntun sepeda sampai ke sekolah. Caranya adalah 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km. Mudah bukan? Berikutnya nomor 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, adik-adik, karena yang ditanyakan, yang diminta adalah sisa jaraknya dalam bentuk kilometer, maka kita harus mengubah dulu satuannya semuanya ke dalam kilometer. Tadi kita tahu bahwa jarak Jakarta-Bandung 130 km. Sudah dalam bentuk kilometer. Kemudian, bus telah menempuh jarak 50.000 meter. Nah, ini satuannya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk kilometer. Sebab yang ditanyakan nanti adalah kilometer.
Sisa jaraknya dalam bentuk kilometer. Maka kita ubah 50.000 meter, kita ubah menjadi kilometer. Dari meter naik ke kilometer membutuhkan 3 langkah. Adik-adik masih ingat konsepnya? Jika naik 3 langkah, maka harus kita bagi 1000. Karena setiap langkah harus dibagi 10. Kalau 3 langkah berarti harus kita bagi 3. Kalau 3 langkah berarti harus kita bagi 1000. 50.000 meter dibagi 1000 sama dengan 50 kilometer. Nah, sekarang sudah bisa kita hitung. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 130 km dikurangi 50 km. Sama dengan 80 km. Mudah bukan? Yang terakhir, nomor 5. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Perhatikan gambar berikut ini. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Sedangkan jarak dari pasar ke rumah itu 100 meter. Yang ditanyakan, berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Adik-adik, jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jadi caranya sangat mudah, tinggal kita kalikan 3 dikali 100 meter sama dengan 300 meter. Jadi, jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Mudah sekali bukan? Insya Allah mudah. Adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.